Saya Dr. Franciscus Iman Santoso, spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Husada Utama, Surabaya. Ya, untuk mengkonsumsi kopi ini mitos ya. Jadi ibu hamil itu masih boleh mengkonsumsi kopi, hanya saja memang dibatasi. Karena kita tahu bahwa kandungan kopi itu terdapat kafein, yang mana itu menyebabkan vasokonstriksi dari pembuluh darah. Vasokonstriksi itu pembuluh darahnya mengecil dan itu bisa menyebabkan pertumbuhan janinnya terhambat, ya. Nah, tapi itu kadar yang disarankan dibatasi hanya 200 mg saja supaya aman. Jadi kadar 200 mg itu bisa didapatkan pada 1-2 cangkir kopi saja. Ya, ini adalah fakta karena cat rambut itu mengandung chemical yang berbahaya yang bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui kulit kepala. Jadi memang tidak disarankan untuk mengecat rambut, apalagi dilakukan pada trimester awal, yang mana kita tahu pada trimester awal itu adalah masa organogenesis atau pembentukan organ dari bayi. Jadi alangkah lebih baiknya apabila bisa menunda mengecat rambut setelah persalinan. Oke, minuman kedelai ini adalah mitos ya. Jadi manfaat dari minuman atau makanan kedelai ini sendiri sangat banyak juga manfaatnya, karena kedelai ini mengandung beberapa vitamin dan serat juga yang berguna untuk tubuh. Hanya saja memang beberapa studi itu menyarankan untuk tidak mengkonsumsi kedelai ini secara berlebihan pada saat hamil. Karena apabila berlebihan itu bisa mengganggu penyerapan dari mineral-mineral penting yang lain seperti zinc, kalsium, yang mana itu sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan janin. Jadi dibatasi hanya 1-2 gelas minuman kedelai per hari itu masih oke. Ya, ini adalah mitos ya. Jadi mungkin ini adalah pengalaman orang-orang zaman dulu, orang-orang tua kita, kakek kita, melihat berdasarkan pengalaman mereka aja. Kalau yang perut bentuknya lebih condong ke depan itu laki-laki, yang melebar itu biasanya perempuan. Tapi memang hal ini tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi satu-satunya cara untuk mengetahui jenis kelamin adalah melalui pemeriksaan USG. Nah, buah nanas ini juga salah satu yang sering ditanyakan. Ini adalah mitos sebenarnya, karena memang sebenarnya yang dikhawatirkan itu adalah kandungan enzim bromelain pada nanas. Nah, enzim bromelain ini bisa menyebabkan kontraksi, juga bisa menyebabkan penipisan dari serviks atau leher rahim. Nah, ini bisa memicu keguguran, bisa juga kontraksi, memicu persalinan prematur. Namun, kadar bromelain yang bisa menginduksi hal-hal tersebut adalah dalam kondisi kadar yang sangat tinggi, dan itu bisa ditemukan pada 8 buah nanas atau lebih. Jadi kan sangat hampir tidak mungkin apabila kita mengkonsumsi dalam sekaligus 8 buah nanas. Sushi ya, sushi ini fakta sebenarnya ya, karena sushi ini kan mentah ya. Nah, kalau kita konsumsi makanan yang mentah, itu potensi untuk kita terkontaminasi bakteri, virus, atau parasit itu bisa terjadi, dan itu bisa membahayakan janin. Ya, misalnya kalau kita terkontaminasi toksoplasma, itu bisa menyebabkan kelainan bawaan pada bayi. Jadi memang tidak disarankan. Sebenarnya sih ikannya itu bagus. Ya, kandungan ikan itu kaya akan protein, minyak ikan, omega 3, DHA itu bisa membantu pertumbuhan otak bayi. Tapi sebaiknya dikonsumsi secara matang. Ya, ini mitos ya. Karena baru-baru ini sudah ditemukan teknik ERAX ya. ERAX ini Enhanced Recovery After Cesarean Section. Nah, pada metode ini pemulihan pasien itu bisa lebih cepat. Jadi puasa tidak perlu lama, kemudian mobilisasi pasien juga bisa lebih dini, sehingga pasien itu bisa lebih cepat merawat bayinya, menyusui juga lebih cepat. Jadi memang untuk sekarang ini perkembangan itu memang
sesar itu sudah tidak membutuhkan waktu yang lama lagi untuk pulih.